Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Narinda Windy dari Kastrat BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini kita akan ngadain sharing session tentang Kastrat. Mungkin di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh kader Kastrat dari BEM Fakultas Ekonomi. Nah, mungkin tanpa lama-lama ya, cuman sedikit mengulas aja. Di sini kita menggunakan tema dari sharing ini sendiri tentang speak up dan let go of. Nah, di sini kenapa kita ngambil tema ini? Karena mungkin banyak ya dari Kastrat sendiri, tapi mereka lebih diam-diam dan belum terlalu tertarik untuk speak up itu sendiri. Nah, untuk itu tanpa bertele-tele, kita langsung serahkan saja kepada Kak Kevin Ardi S. Siapa nih S-nya kira-kira? S-nya Setianto. Oke, Kak Kevin Ardi Setianto. Iya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja Kak, bisa perkenalkan diri ya? Oke. Terima kasih Mbak. Siapa tadi lupa aku namanya? Narinda. Oh iya, Ya, Narinda. oke, Oke, sama. Narinda. Oke, Mbak Narinda. Nama aku Kevin Ardi Setianto, dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, angkatan 19. Dan untuk di periode saat ini diamanai sebagai kader Kastrat BEM Unimus. Oke, gini Kak, di kadep sendiri itu mungkin kan pasti dari kadep Kastrat itu banyak nih. Kayak misalkan dari awal kakak di amanah dulu, nggak mungkin kan langsung di kadep gitu kan. Ya mungkin kakak bisa langsung memberikan seperti dari awal masuk bisa jadi kadep bagaimana gitu. Oke. Jadi dari awalnya itu untuk aku sendiri untuk masuk di Kastrat itu dari HMJM, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Itu pada tahun 19 lah, pas kita masih masuk maba itu diangkat menjadi anggota biasa untuk saat itu. Nah, terus untuk periode berikutnya tahun 2020 itu diangkat menjadi Kadif, divisi kalau di himpunan itu. Nah, Kadif Kastrat HMJM. Terus oh iya, untuk tahun itu juga kebetulan diamanai juga atau dipercaya juga untuk di BMKM, tapi hanya untuk setengah periode aja. Berarti gabung dulu gitu ya? Iya. Setelah menjadi BMKM setengah periode, baru juga sama Iya. HMJ gitu? Iya, seperti itu. Oke, terus lanjut Kak. Dan untuk tahun ini, itu diamanai sebagai Kadif Kastrat BEM Unimus untuk saat ini. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini. Ada kemauan buat naik gak? Apa mau kita? Jangan lah. Mungkin nanti pas di penutupan video aja lah gitu. Oke, bisa nanti ya, kita Bisa, tag kayaknya. bisa. Nah, mungkin dari kakak sendiri nih, ketika di HMJ ada kendala atau apa? Mungkin dari perjalanan di HMJ nggak mungkin kan di HMJ biasa aja dan kakak ya jalan-jalannya aja gitu. Mungkin ada pengalaman atau apa gitu kan? Oke. Jujur pas awalan masuk di Kastrat sendiri itu kan awalan masih menjadi anggota. Itu justru awal itu iseng. Jujur iseng. Kan itu kan kalau di oprek itu kan kayak dituliskan beberapa divisinya loh. Ya. Nah, dan itu tuh penasaran dengan kata Kastrat itu apa? Ya. Itu sebenarnya cuma iseng. Iseng terus masuk dan akhirnya wawancara terima. Dan ternyata pada saat itu ya masih belum paham lah, sama kadipnya juga masih belum paham sih apa itu Kastrat. Dan lama-kelamaan juga kita sendiri itu kayak mencari tahu lah apa itu Kastrat, terus bagaimana job base-nya, alur geraknya seperti apa. Terus pada saat itu ya karena kita juga untuk belajar otodidak sendiri, karena mungkin senior-senior kita juga masih belum paham juga menurut aku. Nah itu akhirnya ya ketemulah kalau Kastrat itu sebenarnya itu simpelnya itu ada penelitian seperti itu, penelitian isu-isu. Dan mungkin yang dirasain itu ya sebenarnya ya berat sih, kan itu kan juga masih baru lah istilahnya lah. Ini seperti itu. Cuma kayak pemahaman aja, pemahaman dari awal kan beda. Semisal divisi sosma, nah itu kan kayak orang baru masuk organisasi itu kan udah tahu tuh arah geraknya sosma itu seperti apa, sosial masyarakat kan udah tahu tuh. Nah kalau Kastrat sendiri kan lebih didalami lagi lah. Jadi pas awal masuk Kastrat nih kayak, berarti kan belum tahu sebenarnya apa itu Kastrat, kerjanya bagaimana ya. Nah, ketika
ketika terjun di dalamnya gitu, apakah ngerasa gitu Kak? Maksudnya tiba-tiba masuk kastrat gini, kan pasti tidak semuanya itu langsung berjalan dengan normal gitu kan Kak? Kira-kira mungkin ada faktor apa yang membuat Kakak tuh tetap bertahan dalam Kementerian Kastrat itu sendiri gitu? Oke. Yang pertama faktornya adalah kepo sih sebenarnya sih, benar-benar kepo. Terus juga ternyata setelah kayak kita mempelajari terus-menerus untuk kastrat itu sendiri dengan penelitian yang banyak-banyak dari internet itulah istilahnya, itu ternyata kastrat itu sebenarnya asik sebenarnya. Jadi asiknya gimana nih? Asiknya gini. Ranahnya gimana nih? asiknya gini, kayak kita istilahnya ya, kayak cara kasarnya itu kita kayak tahu gosip tentang artis. Oke. Nah itu kan kalau orang-orang Indonesia itu kan pasti pada kepo lah, ini kenapa gitu kan. Iya. Nah itu makanya kayak cara kasarnya itu aku kayak bayanginnya kayak gitu. Jadi kita akan kepo akan suatu hal tersebut, terus kita akan cari tahu gimana risetnya, gimana ini kayak gini bisa terjadi, seperti itu sih. Lebih asiknya kayak gitu. Dan karena ini lagi sih faktor yang paling baru kerasa di periode sebelumnya itu kastrat sendiri kan penelitian kan. Ya. Nah mungkin itu juga akan meningkatkan berpikir kita secara kritis lah. Nah itu juga menurut aku juga membantu di saat kita penelitian sedang skripsi. Menurut aku itu membantu banget. Karena di situ juga dari kita sendiri itu kayak udah terbentuk kayak cara memilih kasus-kasus, terus cara menanggapi mengkaji isu, seperti itu sih. Ini Kak, soal kastrat ini kan banyak mengkaji soal isu-isu yang ada ya. Nah dari situ itu kan bisa membentuk pribadi kita yang lebih banyak bertanya, aktif, terus berpikir kritis. Nah dari situ kan kita bisa dalam keseharian itu kan pasti berbeda tuh cara berpikir kita dengan orang lain. Kira-kira ada kiat-kiat apa gitu Kakak? Kayak misalkan orang itu kan cenderung mereka punya ilmu, baca buku selesai, ilmu hanya udah disimpan sendiri gitu. Sedangkan dari Kak sendiri gimana? Mungkin atau disalurkan langsung atau bagaimana? Kalau seperti itu sebenarnya enaknya itu ini sih, kayak misal ada isu nih, ya kita kayak kumpul, kayak berdiskusi, kayak ya membahas soal isu tersebut lah dengan cara berpikiran kita yang mungkin kalau kastrat itu kalau aku rasa itu butuh pikiran-pikiran yang liar. Mungkin kayak ada penemuan-penemuan hipotesis baru seperti itu lah. Okay. Jadi pemikirannya itu kalau bisa sebisa mungkin itu jangan kayak pikiran orang normal lah. Kayak gitu, kayak pemikiran-pemikiran liar tentang isu tersebut. Seperti itu sih. Oke. Itu mungkin kastrat dari HMJ Kak. Kalau dari BEM sendiri mungkin kalau HMJ kan masih ranahnya hanya himpunan gitu kan, sama kayak hima gitu kan. Nah kalau dari BEM sendiri kan dia lebih mungkin ke atas sedikit gitu kan. Nah kira-kira dari BEM sendiri tuh yang menurut Kakak pernah ada proker sulit atau mungkin dari bidang kastrat itu membuat Kakak, kenapa aku masih bertahan di kastrat gitu? Mungkin ada gitu kan. Gue masih penasaran itu kenapa orang itu masih belum senang sama ngobrol, sama diskusi. Ya. Karena yang aku alami itu kalau kastrat kita mau berdiskusi itu biasanya orang-orang itu kayak susah joinnya, kayak males. Padahal di situ itu banyak ilmu yang kita akan cari. Kan kita juga masih pas dulu itu kan masih online kan, masih pandemi itu kan. Kalau sekarang kan udah ada media-media yang bisa mempersatukan diskusi kita lah seperti itu. Nah kenapa kita nggak kayak gitu? Mungkin yang agak disayangkannya seperti itu, orang-orang itu kayak masih agak susah sih sebenarnya. Kalau join itu biasanya juga kayak jarang speak up seperti itu. Itu kalau misalkan ya Kak, ada diskusi kaji isu dari kastrat sendiri melalui online itu kan mereka jarang sekali ya mau berbicara speak up tentang apa argumennya mereka. Padahal kan dari kastrat sendiri udah dipastikan kalau kalian punya argumen silahkan keluarkan, kalian tidak suka silahkan dibantah gitu kan Kak. Nah mungkin dari Kak sendiri kalau misalkan membuat room Jimit atau Zoom untuk ruang diskusi yang untuk mereka yang tidak memberikan argumen itu kira-kira gimana Kak? Dari diskusi itu sebelumnya itu sudah aku briefing sih sebelumnya sih. Jadi sebelum melakukan diskusi di Zoom atau Jimit itu aku kasih tanggung jawab satu persatu. Jadi kan misal isu apalah ekonomi. Nah satu anak ini aku pegang di bab ini, satu anak ini aku pegang di bab ini. Jadi benar-benar satu persatu orang tersebut itu dikasih tanggung jawab. Nah kalau nggak kayak gitu, pas nanti diskusi itu nanti ya kayak gitu sih. Kayak banyak orang yang masih susah untuk
speak up atau argumennya sendiri gitu. Tapi ketika mereka maaf ya Kak, langsung diberikan amanah tanggung jawab untuk kamu A, kamu B gitu, mereka pasti menjalankan atau bagaimana Kak? Iya, namanya juga orang sih sebenarnya. Ya, Ya kadang, pasti ya ada kadang kendala yang ini. orang itu yang menjalankan, ada yang tahu lah tanggung jawabnya itu dijalankan. Kadang ya mungkin ya agak setengah-setengah lah gitu. Ya itu dari BMKM. Iya. Kesulitannya emang pasti di situ. Iya, seperti itu. Kalau Kasrat identiknya apa Kak? Diskusi penelitian. Sering berarti ya? Iya, riset gitu lah. Mediasi gitu. Iya, sama kepo sama yang terjadi di sekarang ini sekitarnya lah. Harus peka lah sama sosial gitu. Kayak untuk saja soal KM ya Kak. Ini kan aku juga belum masuk ke KM. Oke, Kan KM. KM juga masih kali hingga sekarang gitu. Iya. Mungkin fresh lah kalau misalkan kemarin sebelumnya KMJ terus ini kan mungkin ada sesuatu yang terlewatkan atau bagaimana. Nah untuk BMKM sendiri kan sampai sekarang ya Kak. Enggak, BMKM itu barengan sama Kadif MJM. Oh, oke, bareng sama Kadifnya berarti. Tahun berapa ya? 2020. Iya kali ya. Iya kayaknya kalau misalnya. Iya. Kalau yang sampai detik ini gimana Kak? Mungkin pasti masih fresh ya. Masih banyak isu-isu yang lain. Apalagi sekarang kan terakhir ini banyak banget tuh Kak. Ada yang CPO minyak lah, ada yang RUU TPKS lah, ada yang pergantian presiden itu. Nah, Oh iya. itu kan tahun ini kan Kakak sudah sebagai kadif kan. Nah, itu pasti Kasrat banyak ini soal mediasi, soal dan lain-lain itu gimana Kak? Untuk yang ini ya, untuk isu dari Kasrat BMK sendiri ini ya, yang saya jalan ini ya. Ya. Untuk kemarin itu kita masih mengawal soal kasus Wadas. Kasus Wadas itu kan sampai saat ini kan masih belum selesai ya. Untuk penggusuran lahan itu masih belum selesai. Nah itu alhamdulillah masih kita kawal lah sedikit-sedikit. Kan sebenarnya itu kalau misal kasus Wadas ini seharusnya ya kita harus ke sana langsung sih. Soalnya kita benar-benar lihat langsung lah gimana kondisi di sana gitu. Soalnya kalau dari media-media ya menurut aku kurang. Tapi alhamdulillah juga masih ini sih masih mengawal sedikit-sedikit lah. Terus selanjutnya itu TPKS ini. ya TPKS yang kekerasan seksual itu ya. Nah itu juga kalau di BMFS sendiri itu juga dibantu ada asosiasi anti kekerasan seksual. Itu ada di Departemen Advokasi malah. Nah mungkin kalau untuk TPKS itu kemarin kita collab untuk itu, untuk sama asosiasi, karena kan itu juga berkecimpung kayak di pencegahan pelecehan seksual lah seperti itu. Terus juga alhamdulillah kita udah kaji dan akhirnya ternyata itu TPKS itu udah disahkan gitu. Terus apa lagi ya kemarin? Oh iya ini sama minyak, pernah dengar? Ya itu minyak yang melambung tinggi. Ya itu masak itu. Iya. Susah sekali. Iya. Masakan juga direbus terus kan ya nggak enak. Ya betul itu betul. Iya. Megawati juga mengatakan. Harus sebut mereknya. Ya tapi saya juga setuju juga. Oh iya benar. Oke untuk kasus minyak dan apa ya BBM ya kalau nggak salah ya. Iya BBM. Iya. Itu kemarin Kasrat dari aku sendiri itu kita terjun langsung ke pasar, di pasar Juar yang relokasi. Itu kita langsung kayak tanya langsung kepada pedagang-pedagangnya gimana kondisi harga untuk saat sekarang ini tuh udah naik apakah udah turun. Nah itu kan juga dari janji Menteri Perdagangan yang baru ini, lupa siapa namanya, itulah. Jadi janjinya itu beliau akan menurunkan dengan 2 bulan dia kerja, dari kerja sehabis dilantik. Nah itu janjinya dia untuk diturunkan, dan pas kemarin juga udah turun sih sebenarnya sih, cuma kayak beda 1.000 lah, kan harga normalnya minyak curah itu ada di angka 14.000 lah sampai 13.000. Nah itu masih ada yang 15 atau 16 itulah. Masih tetap aja berarti ya kan, belum ada tanda-tanda gitu. Iya. Sebentar. Relax dulu. Iya, relax dulu. Nah Kak, mungkin ini ya, kalau buat kakak sendiri kan udah berkecimpung di Kasrat dari awal hingga sekarang yang lama. Kira-kira Kasrat di Unimus tuh gimana? Ada sebenarnya harusnya seperti ini ataukah udah baik sih gitu? Ini ya kayak melihat kondisi Kasrat di Unimus ya. Ya, dari Kasrat sendiri. Menurut aku Kasrat di Unimus itu kalau kita bisa lihat tuh waktu umurnya itu masih muda. Kayak kita
kita gambarkan Kastrat Unimus itu masih masa pubertas. Oke. Ya, dibanding dengan univ-univ lain yang mungkin kayak misal Univ Trisakti, UI, UGM dan lain sebagainya yang mungkin pergerakan-pergerakan itu udah kayak udah apa ya, kuliah di kancah nasional lah. Ya, Nah, di hasilnya udah terlihat. iya seperti itu. Di Unimus sendiri tuh menurutku ya itu sih masih masa pubertas lah. Kayak ciri-cirinya UGM UI itu udah naik universitas, kita masih baru masuk SMA seperti itu. Masih tertinggal ya? Nggak tertinggal sih, kan kita apa ya, umur Kastrat terakhir itu menurut aku tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah. Baru banget, baru muda banget. Jadi menurut aku ya masih muda dan kita lagi berproses, ya wajar sih sebenarnya kalau kondisi Kastrat kita masih seperti ini gitu lah. Kira-kira baiknya gimana Kak dari Kakak dulu? Mungkin kayak tambahan dari Kakak gitu kan. Belum ada saran masukin ke mana-mana kan? Nah, sekarang masukin langsung. Ya, itu saran dari Kakak. Lebih ke harapan kali ya? Ya. Lebih ke harapan. Oke. Mungkin harapan Kastrat sendiri itu untuk aku sendiri harapannya itu ini sih. Jadi pengenalan dulu. Maksudnya pengenalan itu Kastrat itu dikenalin seperti divisi-divisi lain kayak misal PSDM, Sosma. Itu kan kalau orang umum yang baru masuk di organisasi pasti kan udah tahu kan, oh PSDM untuk pemberdayaan manusia ini, Sosma untuk sosial masyarakat. Nah, harapan aku juga Kastrat ini kayak orang baru masuk oprek itu toh. Jadi udah tahu Kastrat itu, oh Kastrat itu ada penelitian mengaji. Soalnya aku kayak tanya ke maba-maba, aku tanya Kastrat itu apa? Oh yang aksi-aksi itu ya mas. Nah kan itu kan kayak jadi salah tafsir lah. Sebenarnya kan nggak seperti itu. Mungkin itu dulu sih, kayak pengenalan dari benar-benar dikenal lah Kastrat itu apa lah, dari penelitian lah. Soalnya ini juga sih pengaruh juga di kader-kadernya. Ya, karena susah bener kan. Betul. Bahkan ada yang kalau masuk di divisi Kastrat itu atau departemen Kastrat itu kayak orang-orang buangan gitu loh, kayak orang-orang yang ditolak dari misal departemen lain, itu nanti disingkirin ke Kastrat. Nah, untuk harapannya itu sih kayak jangan dijadikan anak tiri lah untuk departemen Kastrat ini lah. Jadi dari situ dulu sih, kita nggak usah kayak jauh-jauh gimana cara mengkaji yang baik, terus press release yang baik, propaganda yang baik, itu mungkin next dulu aja sih. Mungkin kita sambil belajar itulah, tapi yang lebih utamanya kita kayak pengenalan dulu aja, sama menentukan kayak kader-kadernya itu susah juga sih. Itu ya Kak, minum. Oh iya. Ini nggak disponsori kan ya? Bukan, tidak dimasukkan sponsor. Kak, di Kastrat ini sendiri ya, ini kan sudah pasti nih ya, sudah dipastikan bahwa anak yang masuk di Kastrat itu pasti dia bisa berargumentasi. Pasti apalagi yang udah jadi apa ya Kadif lah, Abang Menteri dan lain-lain jajarannya. Nah, itu kan pasti bisa memberikan pendapat. Nah, mungkin ya dari aku buat kakak sendiri dan untuk kawan-kawan semua, gimana itu cara kita tuh menyampaikan pendapat yang baik, aspirasi kita. Kan mungkin banyak nih, kayak misalkan kita memberikan pendapat kita sedang dalam mediasi atau sedang dalam apa, tapi dari cara kita berbicara sendiri, dari kita menyampaikannya itu kurang baik gitu loh Kak. Kan ketika kita tidak baik, orang juga akan melihat, orang ini kurang etis gitu kan pasti kayak pendapatnya juga, pasti pendapatnya ini aja, nggak terlalu ini gitu. Jadi orang kayak cenderung menyepelekan gitu kan. Nah, mungkin dari kakak sendiri gimana? Untuk masalah pendapat untuk berdiskusi ya berarti ya, kayak kita caranya agar pendapat kita itu tidak menyelempeng atau gimana gitulah. Ya mungkin kita berpendapat berdasarkan data dan riset sih. Jadi sebelumnya kita kayak mau speak up itu kita udah ada bahan pegangan, atau kayak kita udah tahu lah apa yang kita omongin. Jadinya kayak misal kita berpendapat dan speak up itu, misal ada orang yang kayak apa ya, menyangkal atau nggak suka dari pendapat kita, ya kita kan udah ada data, kita tunjukin nih udah ada data riset, dan mungkin dari dirinya sendiri udah benar-benar mengkaji sendiri dengan hipotesis-hipotesis yang mungkin cukup masuk akal. Mungkin itu bisa jadi jadi pendapat yang baik sih menurut aku. Kalau misalnya misalkan orang itu memberikan pendapat gitu, dengan caranya dia aja kadang nggak baik kan, misalkan kurang sopan atau bagaimana.
Tapi orang itu ketika kita memberikan bukti seperti ini dan lain-lain, dia kolot gitu loh. Banyak kan pasti Iya yang sih, kayak iya sih. seperti itu. Kita gimana cara matangnya gitu? Apa ya, di dalam diskusi kan sebenarnya lebih asiknya ada kayak pro dan kontra gitulah. Ya Nah pasti, itu pasti. ada itu. Gimana ya, kalau soal yang orang yang kolot dengan kayak misal pendapatnya sendiri lah, ya mungkin ini sih lebih kayak kita berpendapat lah dari satu ke satu, yang ini berpendapat apa, yang ini berpendapat apa. Nah mungkin kan itu nanti misal nanti udah diskusi dan nanti mungkin ada banyak pikiran orang-orang, itu kan nanti akan menjadikan suatu apa ya, kesimpulan lah, dan juga nanti kan didukung dari data yang ada, yang itu dikaji lah, istilahnya kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu sebenarnya kalau ada pro dan kontra ya lama-kelamaan akan menjadi ini sih, satu sebuah kesimpulan sih sebenarnya. Kalau semisal apa ya, enggak dengan pikiran yang kayak anarkis atau emosi, masih dengan pikiran yang dingin, tapi mungkin kayak apa lah dengan pendapatnya. Yang penting itu sih. Kalau buat apa ya Kak, mengkaji isu, pengelolaan dari isu-isu itu sendiri gimana Kak? Mungkin seperti apa ya, ketika mengelola isu itu kan pasti asasnya kebersamaan kan ya. Pasti itu. Cuma kadang tuh ada kan orang yang kolot dengan ibunya sendiri seperti itu. Kira-kira untuk menyatukan dari pengelolaan isu itu sendiri gimana Kak? Lebih tepatnya kan kalau isu kan, kalau kita mengkaji isu kan dengan satu isu ya, enggak kayak banyak-banyak isu. Nah itu mungkin kan dari sumber-sumbernya aja sih. Mungkin sumber-sumbernya ada dari sumber mana, dari sumber mana, dari sumber mana. Kalau dari pengkajian dari isu di Kastrat aku ini sendiri kayak gitu. Jadi kita cari sumbernya itu dari berbagai sumber. Terus kita itu tadi yang aku bilang yang kayak dibagi-bagi perorangan gitu. Jadi kita menjawab untuk bab ini, bab ini, bab ini. Terus kita satukanlah di diskusi. Jadi kayak misal kayak orang ini berpendapat dengan babnya yang udah kita menjawabin itu seperti apa. Terus orang ini, orang ini, orang ini. Teruslah itu nanti akan ketemu sih. Jadi dari beberapa bab itu nanti akan ketemu kayak oh ternyata itu seperti ini ya, isunya itu akibat sebabnya itu seperti ini. Itu tuh bakalan apa itu ketemu sih untuk kesimpulannya sendiri. Jadi untuk kayak orang yang kolot atau apa itu mungkin akan sadar sendirinya sih ketika udah ada kayak kesimpulan atau hipotesis yang udah tersusun gitu loh. Resiko-resikonya kira-kira apa Kak dalam pasar kita ini? Resikonya yang paling parah itu yang kayak teman-teman BMUI yang dulu itu, yang kayak propaganda fotonya Pak Jokowi dengan fatality of service itu, mungkin itu sih kayak kan kita tahu lah pemerintah ini susah dikritik, apa itulah istilahnya lah. Nah mungkin kan dari beberapa oknum-oknum itu kayak panas-manasi lah, padahal kan itu juga apa ya, kan kita rakyat ya, kalau kita mengkritik seorang pemimpin itu udah sewajarnya lah ya, itu hak untuk kita. Iya, hak wajib karena kan kita juga memilih dia, dan negara kita kan juga negara demokratis. Ya betul. Iya seperti itu. Terus resikonya ya mungkin kayak WA hilang, itu paling parah sih itu kalau yang kayak teman-teman aliansi itu. Terus kayak ya mungkin itu sih kayak lebih parahnya kita akan diganggu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau dari Kastrat sendiri ada nggak Kak yang kira-kira dari dulu awal sampai sekarang ini berjalan terus dari proker yang ada itu resikonya terlalu apa ya, kalau bisa dikatakan jauh lah dari apa yang diharapkan, bukan diharapkan ya kalau maksudnya lebih jauh gitu dari apa yang sebenarnya kita pikirkan. Mungkin resikonya seperti ini, udah start di sini ternyata ini berlanjut gitu. Ini seperti apa ya, kalau sebenarnya kalau kita melakukan press release atau kita menyatakan sikap atau propaganda yang kita buat itu, sebenarnya kita udah harus tahu sih resikonya seperti apa sih. Mungkin ini akan kita akan diserang lah istilahnya, kalau bahasa Jawanya kita diserang gitulah. Mungkin kita nggak usah khawatir sih, misal kalau kita misal diserang kayak gitulah, kalau misal di apa-apain lah, karena kan kita juga negara-negara hukum kan. Toh juga ada lembaga-lembaga hukum yang masih membersamai mahasiswa seperti LBH, menaungi juga. Iya, menaungi juga, ada Amnesty Internasional. Itu juga kan masih kayak
benar-benar satu jalan lah sama mahasiswa lah. Ya. Jadi menurut aku kalau teman-teman apa ya melakukan penyikapan isu atau propaganda yang mungkin itu menyinggung, benar-benar menyinggung untuk pemerintah. Nah tapi itu ketika kita melakukan propaganda dan mengeluarkan penyikapan isu itu dengan data yang benar atau tidak membuat berita-berita bohong atau hoax itu ya silahkan aja, kenapa takut gitu loh. Iya betul. Nah ini Kak, jadi di Kasrat itu kan orang harus berani ya di situ, karena maksudnya walaupun ada penawaran hukum dan amnesti untuk mahasiswa yang lain juga, itu kan pasti kita tetap harus dituntut untuk berani. Ya di situ mungkin kalau dari aku sendiri nih banyak lah, nggak cuma 1-2 kan orang yang mungkin dia oke, ayo jalan, tapi masih kurang keberaniannya sendiri Kak. Dan mungkin di situ kiat-kiat untuk lebih berani, apalagi kan dari Departemen Kasrat, dan kita harus tahu Kasrat itu gimana, kita juga harus berani di situ gimana Kak? Untuk ini ya kayak memancing untuk anggota lain yang masih belum berani kayak gitu ya. Nah iya. Mungkin Speak up aja kan kadang orang juga nggak berani kan. iya. Nah, Ya kita kembali lagi ke tadi sih, kita kayak memberi informasi dan pembelajaran kayak orang-orang yang masih takut ketika dia berargumen atau kayak mengeluarkan pendapat, itu kita kasih pembelajaran lah kalau sebenarnya itu gunanya Kasrat ini untuk berpendapat dan berargumen itu juga membentuk juga dari diri sendiri, diri kita masing-masing lah. Kita membentuk juga untuk speak up, kita memberanikan diri untuk berbicara dengan argumen-argumen kita. Itu kan juga nanti akan perlu lah ketika bisa nanti kita kerja di kantoran atau sebuah perusahaan gitulah. ya. Itu kan pasti perlu banget lah untuk kita berbicara di depan umum. Itu kan juga melatih dari diri kita sendiri. Ya betul. Kalau ini Kak, misalkan ya ada anggota Kasrat dia masuk di Kasrat, terus mungkin dia berani untuk speak up gitu kan. Cuman ketika dia ditunjuk untuk misalkan kita ada pendapatan atau konsolidasi seperti yang akhir-akhir ini kan dengan eksternal juga tuh. Nah ketika dia ditunjuk, saya tidak bisa hadir dan cobalah kamu yang datang gitu kan. Nah dia mungkin iya saya sanggupi gitu, tapi ketika hari-harinya dia merasa tidak berani. Nah ketika tidak berani itu apa yang harus dilakukan Kak? Gak berani itu nggak berani speak up atau nggak berani datang? Ya karena mungkin dalam lingkup Kasrat itu kan kebiasaan kita dengan hanya orang-orang ini saja tertentu kan, dia berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Tapi iya, ketika udah di eksternal itu kan kita tidak tahu sifat orang lain gitu kan. Nah ini gimana sih Kak? Itu dulu awal juga pernah ngalamin itu sih sebenarnya sih. Pasti Kayak ya? iya, awalan aku dulu ketika sama teman-teman Semarang Raya konsolidasi itu pasti awalan pertama itu kayak untuk speak up itu kayak masih malu sama kayak takut-takut gitulah. Nah tapi kayak berjalannya waktu kan karena konsol kan nggak ikut sekali doang lah, ikut beberapa kali dah. Itu nanti akan kayak kepancing sama mungkin ada diskusi pendapat teman-teman yang kurang, terus kita ada punya inovasi. Nah itu mungkin akan terbangun lah kayak jiwanya mau speak up kayak gitu. Jadi kayak berjalannya waktu sih sebenarnya sih. Kalau untuk awalan itu mungkin it's okay lah, kita bisa memaklumi lah kan juga apa ya kayak orang masing-masing lah. Iya masih baru gitu, Iya, masih ada baru. juga. Kalau dari Kasrat FE sendiri nih Kak, banyak kontribusi kerja juga sama BEM lain nggak Kak? Misalkan kayak kita, aku FKM, makanya dari FE gitu kan, terus ada proker yang bersama, kerja bersama gitu, ada nggak Kak? Untuk Kasrat BMWP sendiri itu ada, karena di BMWP sendiri itu ada aliansi ISME. Jadi ketika kita kayak bisa melakukan diskusi atau kajian itu biasanya kita ini mengajak anak-anak yang ikut dalam aliansi ISME. Kayak mungkin di Semarang itu ada BEM Unisula, mungkin yang BEM ini sih, yang BEM bukan PTN. Oke, Iya, itu. swasta-swasta. Iya, berarti. swasta. Kalau misalkan dari misalkan dari FE ke FKM berarti belum itu ini ya, prokernya belum tentu banget ya. Maksudnya belum tertentu. Maksudnya ada kontribusi, cuman lebih baiknya dengan eksternal bersama bareng sekalian semua gitu, yang sekiranya misalkan dari FE ke FKM, FE ke Fikes gitu. Oh, untuk internal ya? Internal sendiri itu belum sih aku sih, untuk kayak diskusi bareng gitu belum sih, karena tujuan awal aku untuk jadi kadep Kasrat di BMF ini, aku masih ini sih memperbaiki rumah. Jadi maksudnya memperbaiki rumah itu, jadi kan di BMF itu ada himpunan lah, ada 2 himpunan, dan di situ juga ada Kasrat. Ya. Nah mungkin
maksud memperbaiki rumah itu kayak aku menentukan dulu lah, kayak bukannya sok ngajarin tapi kayak lebih memposisikan arah gerak kasratnya mereka. Jadi dari manajemen, dari akuntansi, kayak misal mereka perlu bantuan atau tanya-tanya untuk misal entah itu mengkaji isu atau buat press release, nah itu aku bantu sih sebenarnya. Jadi fokus untuk periode ini sebenarnya untuk memperbaiki rumah dulu. Sebenarnya selain itu apa Kak? Maksudnya tiba-tiba tetap bertahan sama ini di Kasrat terus gitu? Apa ya? Ya itu aja sih sebenarnya sih. Karena menurut aku misal aku mau keluar gitu, kalau aku lihat dari rumah aku sendiri belum bener itu kayak aduh kayak gimana gitulah. Barat mau keluar rumah masih bener gitu. Iya, istilahnya kayak gitu. Harapannya kakak sendiri gimana Kak untuk kedepannya? Kalau misalkan ini kan kakak nanti naik lagi terus ada yang menggantikan, kira-kira yang posisi yang menggantikan itu cobalah deh kamu seperti ini gitu. Posisi untuk berarti ini aneh ya, untuk kementerian berarti ya? Ini besok naik lah. Ada yang ganti nih berarti ya. Sudah persiapan ini kan? Betul. Belum tahu sih sebenarnya sih untuk. Tapi sudah ada niatan. Posisi, dipastikan lah Kak, harus ada niatan supaya rumah lebih baik lagi kan. Kita harus seperti itu, betul tidak? Sebenarnya jujur-jujuran saja ya. Sebenarnya kalau niatan ya ada lah, pasti niatan lah. Karena aku sendiri itu sebenarnya juga banyak belajar lah tentang Kasrat ini. Istilahnya aku masih orang awam lah, masih orang baru kemarin lah. Sebenarnya ya ada niatan sebenarnya, tapi ya mungkin belum tahu juga karena seiring berjalannya waktu lah, nanti mungkin ada perubahan atau apalah, kita kan juga nggak tahu sih. Tapi fix ya, maksudnya 60-nya 60-70% lah tetap ingin. Mungkin masih ini sih, mungkin masih sekitaran 30% lah. Kira-kira gimana sih Kak? Maksudnya kalau misalkan naik ke kementerian gimana? Apakah sulit atau bagaimana? Jujur-jujuran aja. Kalau yang tadi bohong semua sekarang jujur harus ya. Sebenarnya untuk ini misalnya berarti ya. Oh ya, misalnya naik ke Kasrat. Tapi saya doakan lah. Aduh. Supaya dari FE-nya sendiri juga lebih baik kan. Kita tidak boleh tuh mengadakan niat kan. Untuk misal di posisi itu ya yang tadi aku bilang sih sebenarnya sih, kayak memperkenalkan dulu lah, kita kayak gak usah jauh-jauh kesini kemari. Kan juga kemarin waktu lalu pas kita kayak lingkar Kasrat seperti itu, kayak banyak lah himpunan di Fikes kalau nggak salah itu kayak masih belum paham lah apa itu Kasrat itulah. Sama ada juga baru, jadi Kasrat mereka itu baru kemarin itu muncul, baru terbentuk. Nah itu kan kayak kita nggak usah kayak menuntut untuk mengkaji isu yang baik. Itu menurut aku nantilah kita sambil belajar itulah, tapi kembali lagi tadi kayak memperkenalkan dulu aja sebenarnya, kayak pengertiannya sendiri, job desk-nya sendiri, arah geraknya sendiri, nanti Kasrat ini job desk-nya ngapain, terus juga sembari kita kayak mengkaji isu, cara-caranya, terus kayak yang paling penting itu kayak membentuk kadernya sih sebetulnya gitu. Itu memang ya kayak kalau misalkan dilihat itu Kak, banyak itu yang ketika anggota sudah masuk di Kasrat, tapi ketika sudah masuk ditanya, mereka bertanya itu sebenarnya Kasrat ini apa sih gitu kan. Kadang terus tujuan kalian masuk ke Kasrat sendiri apa kan, seperti itu ya kan. Nah mungkin itu ya Kak ya dari saya, mungkin nanti ada sambung-sambung lain lah biar sering-sering ketemu sekali lagi gitu kan ya Kak. Ya mungkin dari Kakak ada statement closing atau apa untuk anak-anak lain? Langsung live nih. Oke, mungkin harapannya untuk terutama di Departemen Kasrat sendiri, lebih baiknya kita belajar bareng-bareng. Kita jangan kayak istilahnya itu kayak bersaing lah. Jadi misal di organisasi ini kita membuat sesuatu terus kayak bersaing, nggak mau kalah. Ini juga nggak mau kalah, istilahnya kayak itulah. Sama kayak jangan kayak jangan menyerang orang lah. Kayak jangan menyerang orang secara pribadi seperti itu. Kita belajar bareng lah, karena kita juga tahu umur Kasrat di Unimus kita itu masih muda. Jadi kita kayak masa pubertas seperti itu. Utamain asas bersama juga ya Kak. Iya. Oke.
Terima kasih ya Kak untuk Iya. waktunya udah sharing-sharing Sama-sama. sama kita dari FKM. Padahal FK sendiri juga pasti sibuk gitu kan. Aduh enggak sih sebenarnya. Ya santai lah santai. Karena kan FKM itu udah satu keluarga. Aduh, istilahnya kayak gitu. Untuk hijau kayak gitu. Mas Kiju bersemangat ini khusus. Oke baik, mungkin cukup sekian aja Iya. ya. Terima kasih atas waktunya juga udah barengan sama kita. Nah mungkin teman-teman itu sharing-sharing session kali ini dari saya bersama dengan BEM FE. Nah cukup sekian mungkin ya. Sambung lagi lah kapan-kapan. Kalau kalian masih kangen nanti langsung chat aja, langsung bilang aja. Bisa langsung DM IG BEM FKM juga atau BEM FE. Oke teman-teman saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.